Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adal Hakim untuk mencari kisah-kisah yang insya Allah akan menjadi inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi tersebut akan keluar selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifan Adal Hakim. Oke guys, alhamdulillah pada malam ini saya kedatangan tamu. Dia bernama Muhammad Rifki Arafat, panggilannya Apat. Oke, selamat malam Kang. Malam. Oke, Kang Arafat juga datang ke sini sudah sesuai protokol kesehatan ya. Sudah ada juga pakai masker, cuci tangan, dan pastinya sudah memakai hand sanitizer dong. Oke, tapi sebelum Kang Arafat itu saya tentang insya Allah kisah inspirasinya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya. Silakan kalian subscribe channel YouTube saya karena subscribe itu gratis. Di subscribe guys. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke. Baik, Kang Arafat ini gak suka ngopi. Yang kopi hitam gak suka, kopi susu gak suka, kopi merah gak suka, kopi biru, dan dia senangnya kopi herang. Kopi herang. Ini nih kopi herang. Oke bro, diminum dulu bro. Bismillah. Kopi herangnya amazing banget. Thank you so much ya. Kalau kalian senang kopi herang, kalian datang aja ke sini ya. Oke, Kang Arafat apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, selama ini kegiatannya apa aja sih sebenarnya? Selama bulan Ramadan. Iya, selama bulan Ramadan. Kegiatan sehari-harinya sih bantuin orang tua di pasar jualan. Oh, jadi emang berwirausaha ya orang tua ya? Ya. Katanya kamu itu sempat kerja ya sebelum bulan Ramadan? Kerja? Jadi chef katanya? Enggak, lebih tepatnya sih bantu-bantu chefnya, helper. Oh, jadi helpernya. Lantas apa sih yang menyebabkan kamu sehingga kamu tuh mau resign dari pekerjaan kamu gitu? Yang menyebabkan saya resign tuh dorongan dari orang tua juga sih Pak. Maksudnya gak ada support dari orang tua ketika kamu kerja? Bukan yang gak ada support, tapi lebih tepatnya gak ada yang bantuin jualan di pasar gitu. Emang kakak-kakak kamu kemana? Udah pada nikah, jadi udah punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Kenapa mama kamu itu gak bayar karyawan gitu untuk bantu usaha mamahnya itu? Mungkin pikiran orang tua saya tuh lebih baik anaknya dulu supaya bisa berpengalaman juga di dunia wirausaha, daripada harus bayar karyawan, lebih baik menggunakan tenaga yang ada. Mungkin pemikirannya seperti itu Pak. Oke. Emangnya kalau boleh tahu ya, jualan apa sih mama kamu? Jualan bahan-bahan sirup kayak buah-buahan alpukat. Oh, buah-buahan ya, seperti itu. Jadi buat sirup berarti ya? Nah, Oke. Dan kamu menikmati apa yang kamu jalani? sangat menikmati. Oke, meskipun itu dapat upah gak dari orang tua? Nggak berharap ke upahnya sih, lebih ke pengalamannya. Jadi maksudnya nanti suatu ketika akan meneruskan itu? Kalau ada rezekinya Pak. Meneruskan gitu? Atau kamu akan buka cabang? Maunya sih jualan sendiri. Ya, Sama jualannya yang tentang sirup kayak gitu? kalau bisa sih enggak. Oh enggak. Maunya sih, kata barusan kata kamu tuh maunya sih jualan sendiri gitu. Emang mau jualan apa? Baru masih rencana gitu, belum ada tujuan untuk jualan apa karena jualan memerlukan modal. Jadi bantu-bantu mama selama sebulan ini full, terus rencananya mau kerja lagi buat nyari modal nanti untuk usaha sendiri gitu. Oke. Kamu dulu sebelum Ramadan kerja berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. Selama 5 bulan kamu udah punya uang atau telah mengumpulkan pundi-pundi rupiah, atau uangnya habis begitu saja, atau Habis begitu saja? Biasa Karena aja. mungkin pertama ngerasain kerja kayak gimana, dapat uang sendiri juga kayak gimana rasanya, jadi masih cuek lah.
belum bisa memanage uang dengan benar. Dan kamu rencana kalau sudah Ramadan, yakni di bulan Syawal, kamu mau ceritanya mau kerja lagi? Ya, Sudah kepikiran mau kerja di mana, kerja apa gitu? apa aja sih yang penting nyaman gitu. Lagian kan masih muda juga, masih nyari-nyari pengalaman. Kerja apa aja itu apa? Kayak pabrik mungkin, Perusahaan jadi karyawan. ya, terus ya bantu-bantu lagi ke dunia yang sebelumnya sempat kerja kayak helper di. Kenapa sih kamu nggak minta modal gitu ke orang tua kamu gitu? Mas, saya mau jualan mah gini di pasar, pinjam uang deh 20 juta ini gitu, sedikit gitu. Kalau untuk modal makanya Apat mau kerja juga, kan mungkin ekonomi keluarga tuh lagi di bawah sekarang, jadi masih susah lah. Tambah kan apa sih, kayak situasinya COVID juga belum stabil lah, ekonomi keluarga juga masih pengeluarannya masih besar, cuman pemasukannya nggak seimbang dengan pengeluaran gitu. Bapak kamu kerja? Bapak ada usaha kecil-kecilan kayak buka tempat mancing lele. Kayak gitu ya. Oke. Saya takutnya kayak gini, ketika kamu kerja lagi gitu, tiba-tiba uangnya habis begitu saja kembali. Dan planning kamu ingin mengumpulkan pundi-pundi rupiah itu mau dijadikan modal, tiba-tiba meleset gitu. Karena kan barusan kamu bilang kan masih muda. Nah takutnya karena kamu berpikir kan masih muda ini, ntar aja deh ngumpulin modalnya, takutnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kamu pinjam ke orang tua, setidaknya kamu ini merasa tanggung jawab, loh ini aku harus mengganti nih. Akhirnya kan kamu kan akan memplanning, ini harus ganti uang 20 juta ke orang tua, tahun depan harus biar selesai nih, contohnya kayak gitu. Apa juga sih sempet mikirnya ke sana gitu, tapi balik lagi ke kondisi keluarga yang emang ekonominya lagi turun, lagi di bawah lah. Mikirnya apa salahnya gitu kalau misalkan mencoba untuk berusaha sendiri dulu. Toh ketika mungkin tidak bisa, tetap pasti minta bantuan ke orang tua. Ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya pasti. Oke, kalau seandainya kamu ditakdirkan kamu memiliki modal untuk bulan Syawal ya, nah apa yang akan kamu dagangkan gitu? Kamu mau berwirausaha tentang apa? Di berwirausaha kayak keluarga juga sih, tapi lebih tepatnya bukan buah-buahan, mungkin yang lain kayak kering-keringan buat seblak, terus sayur-sayuran, ya apa aja, asin yang kayak gitu. Ikan asin maksudnya? Ya ikan asin. Asin. Ngomong-ngomong nih ya, masalah seblak yang keringan, saya juga sekarang nih dapat kiriman dari Teh Putri. Ini nih bro, kamu harus coba ya. Ini itu dari Barokah Group. Oke. Dan Teh Putri itu menyediakan baik jasanya juga atau apapun itu, selain jasa juga ada sih, seperti makanan atau cemilan di luar sana juga banyak, seperti ada cireng, ada cibai, ada kirca, ada sambal chili oil dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini saya dapat kiriman juga kirca. Ini coba bro, bukan nih, ini ada kirca nih, kirca dari Teh Putri Barokah Group. Barokah Group. Dicoba pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bener ya, keripik kacanya itu kayak kaca banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasanya juga mantap, gurihnya dapat. Ini yang saya seneng itu ada aroma daun jeruknya. Pantesan ya banyak sekali. Jadi kalau kamu mau beli langsung nggak bisa. Jadi harus pre-order dulu ya. Karena setiap hari itu produksi habis. Jadi harus pesan. Nah, bagaimana sih caranya pesan? Kamu tinggal WhatsApp aja Teh Putri ke 088 86022 640 atau ketik aja WhatsApp, nomor WhatsApp di bawah ini ya. Pokoknya
Kirca Barokah Group is very very amazing. Jadi apalagi kalau setelah selesai tarawih ya, Wah. jadi seger banget ini bro. Kamu harus coba nih. Juara. Bahkan dan banyak sekali varian rasanya ya. Ada yang rasa pedas, ada yang medium dan sebagainya. Bahkan ada yang original juga. Bisa request juga. Bisa juga. Bisa. Katanya ada yang bisa rasa barbecue juga ya. Barbecue dan lain sebagainya. Amazing banget. Nah, jangan lupa minumnya kopi herang. Kau ya. Oke. Baik. Oh. Kamu kan katanya kan lulusan SMK ya, jurusan TKJ ya. Kenapa kamu gak kepikiran gimana coba kalau kamu misalnya tuh buka servis komputer atau tempat instalasi komputer. Kalau kamu berpikir, saya gak punya drivernya gitu. Drive-nya gak punya, ini gimana, harus kayak gimana. Bukankah kamu tuh punya banyak teman bisa pinjam kiri kanan dan sebagainya. Atau mungkin itu juga tempat servis atau instalasi komputer juga mungkin bisa jadi usaha sampingan. Diam di rumah hanya menggunakan satu tunjuk, next, selesai, finish, udah deh. Dia capek, kamu bisa mengerjakan yang lainnya. Kenapa? Mungkin karena lulusnya juga udah lama. Terus kan sekolahnya juga bisa disebut nggak tamat karena kelas 12-nya tuh terakhir sekolah kan Covid juga. Setahun full nggak masuk, jadi pembelajarannya kurang efektif dan membutuhkan modal yang emang nggak sedikit gitu. Maunya butuh modal berapa sih kira-kira? Kan kayak gini, kalau contoh ini saya bawa CPU ini bro, pengen diinstal ulang, kalau ada kerusakan ganti aja. Oh ini kerusakan ini, kamu mah tinggal beli, tinggal minjem atau kan nggak usah bermodal yang besar dulu. Kamu tinggal mencari apa tuh ya namanya ya, perangkat yang rusaknya yang mana, yang A. Ya udah kamu beli aja yang A. Kenapa gak kayak gitu? Ya balik lagi karena lulusnya udah lama makanya udah jadi ceritanya kamu gak bisa gitu. Agak lupa. Jadi harus belajar lagi tuh berat banget gitu. Oke. Udah ada rencana untuk ke situ juga. Dulu kamu pernah jualan ikan cupang kan? Iya. Oke, kenapa gak dilanjutin? Dulu kamu bilang, weh, apa tuh satu jodoh atau sepasang ikan cupang itu bisa bertelur ribuan. Dan kalau ada 1.000 itu dijual Rp1, 1.000 rupiah. Berarti itu kan 1 juta itu dapatnya. Jadi dulu tuh yang buka usaha ikan cupang tuh sebenarnya kakak. Kenapa kamu gak niru kakak? Apa tuh lebih fokus ke pasar gitu pak. Jadi ikan cupang cuman selingan kayak buat ngasih makannya doang. Jadi cara pengurusannya tuh nggak ikut campur. Jadi kamu tuh gak benar sih, gak konsisten. Jadi kamu tuh maunya di mana gitu? Apa kamu tuh sekarang lagi mencari jati diri dulu? Kamu tuh lagi mencari tempat yang nyaman dulu? Ikan cupang kayak gini, instalasi komputer, pura-pura lupa, jadi helper 5 bulan. Jadi mau kamu apa sih sebenarnya? Ya mau apa sih, berkelana dulu lah. Berkelana. Mau nyobain kerja di orang kan, kemarin di kafe-kafe gitu. Sekarang kan mau nyobain kayak di perusahaan. Kayak bingung banget sih ini orang kayak gimana sih? Bener gak kamu pengen kerja di perusahaan? Di perusahaan mana yang kamu akan garap nanti? Di tempat kerja kamu? Belum ada referensi juga sih, masih pilih-pilih. Membingungkan ini bro, membingungkan banget. Tanya ini kayak bingung. Oke. Kalau berwirausaha kamu kayak gini, oke. Coba kalau kamu membantu orang tua, kan kamu membantu orang tua ya sekarang di pasar ya selama bulan Ramadan. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari subuh, setelah sholat subuh sampai zuhur. Setelah itu kamu istirahat Terus balik lagi ke pasar buat beres-beres sore habis sholat asar. Jadi setelah duhur itu orang tua yang ganti di pasar. Orang tua.
kayak gitu. Orang tua pulang, kamu datang gitu ya, di-upload, kamu beres-beres. Oke. Kamu kan setidaknya masih memiliki bakat di di bidang IT ya, komputer. Oke, kenapa kamu gak coba jualan juga di online shop gitu? Nah itu Pak masalahnya, Lupa. bukan lupa, lebih ke takut sih untuk Takut apa sih? takut untuk mengambil resiko yang tinggi gitu. Jadi kamu ingin menggarap itu harus nunggu hebat dulu gitu? Bukan hebat, masih keberanian tuh masih kalah dengan rasa takut. Jadi rasa takut masih besar, takut rugi lah, takut apa gitu. Ya itu sih, jiwa-jiwa orang itu ketika mau memulai bisnis takut rugi. Takut kayak gini, takut ini, takut itu. Rasa was-was itu selalu ada sih. Jadi jangan dulu nunggu hebat dulu, jangan dulu nunggu matang dulu ketika kamu mau memulai, enggak. Pokoknya mulai aja dulu meskipun kamu belum orang hebat, belum paham di bidang bisnisnya. Kalau menurut saya jalani aja dulu sih sebenarnya. Karena ntar juga akan mengikuti. Oh, berarti ini kurang ini nih. Oh, berarti nanti kurang itu tuh nanti. Oh, berarti nanti kedepannya saya gak boleh seperti ini. Kok kayak gini berarti aku jadi kayak gini. Kayak gitu sih, apalagi sekarang itu udah zamannya internet ya, kamu juga mungkin bisa browsing juga atau searching juga di Google. Jadi gimana sih kiat-kiatnya atau tips-tips cara mulai berbisnis yang baik dan benar. Kalau kamu kayak gini terus, kayaknya sudut pandang saya, kayaknya kamu tuh gak serius untuk bekerja deh, gak serius untuk berwirausaha. Kamu masih senang bermain, masih senang ya sekedar mencari pengalaman, punya uang, selesai. Kayak gitu sih sudut pandang saya ya, tapi terserah sih, whatever, I don't care sebenarnya. Ya sih. Kalau kamu punya temen yang persis kayak kamu kayak gitu, kamu mau ngomong tentang apa? Mau kayak ngasih motivasi. Oke, gimana cara motivasinya gimana? Ya lebih sadar akan dunia yang dihadapi. Kenapa sih kamu tuh mau memberikan motivasi kepada orang lain sementara kamu tidak pernah diberikan motivasi oleh diri kamu sendiri? Masih bingung juga. Kamu membingungkan, jawabannya bingung, semuanya bingung. Jadi apa tadi katanya motivasi apa buat teman-teman yang seandainya kayak kamu gitu? Apa tadi? Harus lebih mempersiapkan dunia yang akan dijalani. Jadi harus lebih mempersiapkan dunia yang akan dijalani gitu ya. Harus lebih mempersiapkan. Oke deh, bagi teman-teman juga yang mungkin kebetulan posisinya kayak Kang Arapat, mau kayak gini bingung. Aku takut ini nih, mau kayak gitu bingung. Ya yang penting gini aja, tapi aku juga bingung. Ya kamu setidaknya harus mampu untuk mempersiapkan. Intinya kamu harus punya planning. Setelah kamu punya planning, harus ada juga ya target pencapaian ya. Karena kalau planning saja gak ada target, kan takutnya gak jalan. Jadi harus ada target. Oh berarti kalau planningnya A, berarti aku harus targetnya itu punya ini. Kalau seperti itu, oke? Nah, oke, thank you so much ya. Itu motivasi itu sebenarnya bukan buat hanya kamu saya, tapi buat aku juga, mungkinnya buat dia juga, mungkin seperti itu. Tapi senang banget ya, dia udah lama banget gak datang ke sidang. Amazing banget, thank you so much ya, malam-malam. Oke, apa nama Instagramnya bro? Ripki Arapat 27. Oke, di bawah ini ya. Takutnya ada dari kalian yang sama-sama memberikan motivasi kepada dia ke Arapat. Kamu DM aja dia, oke? Dan kalian juga jika memiliki suatu problem atau memiliki suatu kisah yang insya Allah akan menjadi inspirasi buat kita semua, kalian jangan suka-suka untuk hubungi ke Instagram saya di bawah ini. So, thank you so much. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.